Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wulanur Fitriani dengan NPM 2401601211116. Dan pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang materi selama pembelajaran dalam mata kuliah sistem operasi. Tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dimas Surya Lesmana, lalu ada Wisnu Rifki Wijaya, dan yang terakhir ada Amelia Puji Lestari. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materi atau pembahasan tentang sistem operasi. Perkenalkan, saya Amelia Puji Lestari dengan NPM 2401601211007 dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem operasi mulai dari pengertian, struktur, fungsi dan tujuan, jenis-jenis sistem operasi, hingga operasi sistem komputer dan komponen penting di dalamnya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem operasi. Jadi, sistem operasi merupakan sebuah perangkat lunak utama yang mengatur, mengelola, dan mengontrol seluruh sumber daya komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak lainnya. Dengan adanya sistem operasi, pengguna dapat menjalankan komputer dengan mudah dan efisien tanpa perlu mengetahui cara kerja perangkat keras secara langsung. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi berperan sebagai jembatan antara pengguna dan juga perangkat keras komputer. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna harus memberikan perintah langsung dalam bentuk kode biner, yang tentu saja rumit dan juga tidak praktis. Nah, sebagai contoh, saat kita membuka aplikasi seperti Microsoft Word, sebenarnya kita tidak berhubungan langsung dengan CPU atau RAM. Semua perintah yang kita lakukan akan diterjemahkan dan diatur oleh sistem operasi, supaya hasilnya bisa ditampilkan di layar monitor dengan benar. Nah, jadi sistem operasi adalah otak dari komputer yang memastikan semua komponen bekerja dengan teratur, aman, dan juga efisien. Untuk memahami bagaimana sistem operasi bekerja, kita bisa membayangkan seperti adanya lapisan-lapisan yang saling berhubungan. Nah, lapisan-lapisan tersebut terdiri dari yang pertama itu pengguna atau user, yaitu manusia yang menggunakan komputer untuk melakukan berbagai aktivitas seperti mengetik, menggambar, atau berselancar di internet. Yang kedua, ada program aplikasi atau application program, yaitu software yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu seperti Microsoft Word, Excel, atau Chrome. Kemudian yang ketiga ada sistem operasi. Nah, sistem operasi ini merupakan pengendali utama yang menjembatani antara aplikasi dengan perangkat keras. OS memastikan setiap program mendapat sumber daya tanpa saling mengganggu. Dan yang terakhir, kemudian ada perangkat keras atau hardware. Hardware merupakan bagian fisik komputer seperti CPU, RAM, hard disk, monitor, dan perangkat input-output lainnya. Sebagai contoh, ketika kita menjalankan Microsoft Word, aplikasi akan mengirim perintah ke sistem operasi. Kemudian, sistem operasi akan memberitahu ke CPU dan memori untuk mengeksekusi program tersebut, hingga akhirnya hasilnya tampil di layar. Tujuan utama dari sistem operasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kenyamanan, dan yang kedua adalah efisiensi. Kenyamanan berarti sistem operasi memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan komputer, misalnya melalui tampilan grafis yang intuitif. Kemudian, efisiensi artinya sistem operasi memastikan sumber daya seperti CPU, RAM, dan juga perangkat penyimpanan digunakan seoptimal mungkin agar komputer tetap berjalan cepat dan juga stabil. Selain itu, sistem operasi juga memiliki beberapa fungsi penting, di antara lain adalah yang pertama, sebagai antarmuka atau interface. OS menyediakan sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer baik lewat tampilan GUI seperti di Windows maupun lewat command line seperti di Linux. Yang kedua, manajemen proses. OS mengatur kapan suatu program dijalankan, dijeda atau dihentikan agar semua proses dapat berjalan dengan tertib. Yang ketiga, itu ada manajemen memori, yang mana menentukan bagian mana dari RAM yang digunakan oleh program tertentu dan juga menggunakan virtual memory jika kapasitas memori fisik tidak cukup. Kemudian, yang keempat merupakan manajemen sumber daya atau resource management.
Manajemen sumber daya mengatur pembagian sumber daya seperti CPU dan perangkat input-output agar tidak terjadi konflik antar aplikasi. Yang kelima, itu ada manajemen file penyimpanan yang mengatur pembuatan, penghapusan, dan struktur direktori supaya pengguna bisa menyimpan dan mengambil data dengan mudah. Yang keenam, manajemen keamanan yang melindungi sistem dari akses tidak sah dengan login, permission, serta enkripsi data. Dan yang terakhir itu manajemen input-output yang mengatur komunikasi antara perangkat seperti keyboard, printer, dan monitor agar dapat ditransfer dengan benar. Dalam perkembangannya, sistem operasi dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kerjanya, yaitu yang pertama, batch operating system. Sistem ini memproses sekumpulan pekerjaan atau batch secara otomatis tanpa interaksi langsung dari pengguna. Biasanya digunakan pada komputer generasi lama untuk pemrosesan data dalam jumlah besar, seperti data keuangan perusahaan. Yang kedua, time sharing operation system. Sistem ini memungkinkan banyak pengguna memakai komputer secara bersamaan. CPU akan membagi waktunya menjadi beberapa bagian kecil untuk di setiap prosesnya, sehingga semua program tampak berjalan secara bersamaan. Yang ketiga, ada distributed operating system. Sistem operasi ini mengelola beberapa komputer dalam jaringan agar bisa bekerja seperti satu sistem tunggal. Biasanya digunakan pada lingkungan cloud computing atau sistem server terdistribusi. Kemudian yang keempat ada network operating system. Dirancang untuk mengelola komputer yang terhubung dengan jaringan. Sistem ini memungkinkan berbagai komputer untuk berbagi file, printer, dan juga koneksi internet. Contohnya seperti Windows Server atau Linux Ubuntu Server. Yang kelima, itu ada Real Time Operating System atau RTOS. RTOS ini digunakan pada perangkat yang membutuhkan respon cepat seperti robot industri, alat medis, dan sistem kendali pesawat. Sistem ini sangat mengutamakan kecepatan dan juga ketepatan waktu. Dan yang keenam, ada multiprogramming atau multiprocessing atau multitasking OS. Ketiganya menunjukkan kemampuan dalam menjalankan banyak program sekaligus. Multiprogramming menyimpan beberapa program di memori. Multiprocessing menggunakan beberapa prosesor secara paralel, dan multitasking memungkinkan pengguna membuka banyak aplikasi secara bersamaan. Misalnya, mengetik sambil mendengarkan musik. Nah, sistem komputer modern terdiri atas beberapa komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu CPU, device controller, dan memori bersama. Semua komponen ini dihubungkan melalui bus sistem yang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara CPU, memori, dan juga perangkat input-output. Setiap perangkat keras memiliki device controller sendiri, contohnya disk controller untuk hard disk, dan USB controller untuk perangkat input seperti keyboard, mouse, serta video adapter untuk tampilan monitor. Semua perangkat ini bekerja bersamaan, dan sistem operasi bertugas untuk mengatur komunikasi serta sinkronisasi antar komponen agar tidak terjadi konflik. Istilah-istilah penting dalam sistem operasi. Beberapa istilah penting yang perlu dipahami dalam operasi sistem komputer antara lain yaitu bootstrap programming, yang merupakan program pertama yang dijalankan saat komputer dinyalakan. Program ini tersimpan di ROM dan berfungsi untuk memuat serta menginisialisasi kernel sistem operasi ke dalam memori utama. Dan proses ini disebut proses booting. Yang kedua, yaitu istilah interrupt atau interupsi, yaitu sinyal yang menandakan adanya suatu kejadian yang membutuhkan perhatian dari CPU. Interupsi bisa berasal dari perangkat keras seperti keyboard atau dari perangkat lunak seperti error pada program. Mekanisme ini membuat sistem lebih efisien karena CPU bisa segera menanggapi peristiwa penting tanpa mengganggu proses lain selesai terlebih dahulu. Dan kemudian istilah yang terakhir ada system call atau panggilan sistem.
Sistem call ini merupakan mekanisme yang digunakan oleh program aplikasi untuk meminta layanan dari sistem operasi, seperti membaca file, mencetak dokumen, atau mengalokasikan memori. Kemudian, struktur penyimpanan pada sistem komputer diatur dalam bentuk hierarki penyimpanan, dari yang paling cepat hingga yang paling lambat. Urutannya adalah, yang pertama itu ada register, yaitu tempat penyimpanan paling cepat di dalam CPU. Yang kedua, ada cache memory, yaitu penyangga antar CPU dan RAM dengan kecepatan yang tinggi. Yang ketiga, ada main memory atau RAM yang menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan. Yang keempat, ada electronic disk atau bisa kita kenal dengan SSD yang merupakan penyimpanan non-volatile yang cepat. Dan yang kelima, ada magnetic disk atau HDD. HDD ini berkapasitas besar tetapi lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Yang keenam, ada optical disk, yaitu CD atau DVD. Dan yang ketujuh, ada magnetic tape, yaitu penyimpanan dengan kecepatan rendah namun berkapasitas sangat besar. Biasanya ini digunakan untuk backup. Nah, semakin tinggi levelnya, kecepatannya semakin besar, namun kapasitasnya semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin rendah levelnya, kapasitas makin besar, tapi kecepatannya juga menurun. Dan yang terakhir, ada penanganan interupsi atau interrupt handling. Nah, ketika terjadi interupsi, CPU akan menghentikan sementara proses yang sedang dijalankan untuk menangani kejadian penting. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama itu, CPU akan menghentikan proses yang sedang berjalan, dan kemudian instruksi yang tertunda tersebut disimpan agar bisa dilanjutkan nanti. Nah, kemudian CPU akan dialihkan ke lokasi memori khusus yang disebut sebagai Interrupt System Routine atau ISR. Nah, kemudian si ISR ini akan mengeksekusi instruksi yang dirancang untuk menangani interupsi tersebut. Nah, misalnya membaca input dari keyboard. Nah, setelah selesai, CPU akan kembali melanjutkan proses yang sebelumnya dihentikan. Dengan mekanisme ini, sistem operasi bisa tetap responsif terhadap berbagai kejadian eksternal tanpa mengganggu proses utama. Jadi, dari keseluruhan materi ini dapat disimpulkan bahwa sistem operasi adalah inti dari sistem komputer. Ia tidak hanya mengatur hubungan antar pengguna, aplikasi, dan perangkat keras, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan efisien, aman, dan terkoordinasi dengan baik. Mulai dari pengelolaan memori, proses, file, hingga penanganan interupsi. Semuanya dikendalikan oleh sistem operasi agar komputer dapat berfungsi dengan optimal. Perkenalkan, nama saya Wisnu Devi Wijaya dengan NPM 2401616121115. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi hardware dengan sistem operasi software. Pada dasarnya, hardware dan software tidak bisa bekerja sendiri. Sistem operasi menjadi penghubung utama yang membuat perangkat keras dapat digunakan oleh aplikasi maupun oleh pengguna. Tanpa sistem operasi, perangkat keras hanyalah komponen fisik yang tidak bisa menjalankan fungsi apapun. Saya mulai dari komputer sistem arsitektur. Arsitektur ini menjelaskan bagaimana proses di dalam komputer bekerja. Pada sistem single processor, komputer hanya memiliki satu CPU yang menangani seluruh instruksi. Sistem ini sederhana, namun kinerjanya terbatas jika beban kerja besar. Pada multiprosesor sistem, komputer memiliki lebih dari satu CPU, sehingga dapat menjalankan banyak tugas secara paralel dan lebih andal jika terjadi kegagalan pada salah satu prosesor. Sedangkan clustered system adalah gabungan beberapa komputer yang bekerja sebagai satu kesatuan. Sistem ini biasanya dipakai pada pusat data karena mampu menangani beban besar dan memberikan ketersediaan sistem yang tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas operating system struktur. Struktur ini berkaitan dengan bagaimana sistem operasi mengelola proses. Konsep pertama adalah multiprogramming, yaitu kemampuan sistem untuk membuat banyak program di memori sekaligus sehingga CPU tidak pernah menganggur. Jika satu program menunggu operasi tertentu, CPU langsung
CPU langsung berpindah ke program lain yang siap dijalankan. Konsep berikutnya adalah multitasking, yaitu pembagian waktu CPU secara cepat dan bergantian ke setiap program, sehingga terlihat seolah-olah semua program berjalan bersamaan. Kedua konsep ini sangat penting karena membuat komputer dapat digunakan secara efisien. Kemudian pada bagian operating system service, sistem operasi menyediakan berbagai layanan yang membuat komputer bisa digunakan dengan baik. Sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna seperti GUI dan CLI, mengatur eksekusi program, menangani perangkat input-output, mengelola file, mendukung komunikasi antar proses, mendeteksi error, mengatur alokasi sumber daya seperti CPU dan memori, melakukan pencatatan pemakaian sistem, serta melindungi keamanan pengguna dan data. Semua fungsi ini memastikan komputer berjalan dengan aman, stabil, dan efisien. Selanjutnya masih dalam bagian struktur sistem operasi. Ada yang disebut sistem program, yaitu program pendukung yang memudahkan pengguna, seperti alat pengelola file, program untuk melihat status sistem, alat modifikasi file, program pemuatan aplikasi, dan program komunikasi. Komponen lainnya adalah struktur arsitektur OS, seperti simple struktur yang hanya memiliki satu lapisan, monolitik struktur yang menjalankan seluruh layanan dalam satu kernel besar, layered struktur yang berlapis-lapis, mikrokernel yang hanya menyimpan fungsi inti, serta modular struktur yang fleksibel seperti pada Linux. Ada juga sistem call, yaitu mekanisme bagi aplikasi untuk berkomunikasi dengan kernel. Tanpa sistem call, program tidak dapat mengakses fungsi penting sistem operasi. Sistem call digunakan untuk mengatur proses, mengelola file, mengoperasikan perangkat I/O, mengambil informasi sistem, hingga melakukan komunikasi antar proses atau antar komputer. Bagian terakhir adalah operating system design atau implementation, yaitu tujuan sistem operasi dibuat. Dari sisi pengguna, sistem operasi harus mudah digunakan, aman, cepat, dan nyaman. Dari sisi perancang, sistem harus fleksibel, efisien, mudah dikembangkan, dan stabil. Keseimbangan antara kedua tujuan tersebut penting agar sistem operasi dapat bekerja dengan optimal dan tetap dapat dikembangkan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan dari modul P5 dan P6. Mulai dari P5. Pada bagian pertama materi P5 kita membahas tentang virtual machine. Virtual machine atau mesin virtual adalah lingkungan komputer virtual yang berjalan di atas komputer fisik. Dengan teknologi ini, satu laptop atau komputer bisa menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus, misalnya Windows, Linux, atau Android di dalam satu perangkat yang sama. Virtual machine bekerja dengan cara mengabstraksi hardware sehingga setiap sistem operasi virtual seolah-olah memiliki CPU, RAM, dan penyimpanan sendiri. Teknologi ini biasa digunakan untuk server, cloud computing, pengujian software, ataupun keamanan karena lebih aman dan terisolasi. Yang kedua ada operating system generasi atau biasa disebut sysgen. Sysgen adalah proses penyesuaian sistem operasi agar cocok dengan hardware yang digunakan. Di tahap ini, OS akan dikonfigurasi berdasarkan satu jenis CPU, kedua kapasitas memori, ketiga perangkat input atau output, dan fitur OS yang ingin diaktifkan. Tujuannya agar satu sistem operasi bisa dipasang di berbagai jenis komputer karena setiap perangkat memiliki spesifikasi hardware yang berbeda. Lalu yang ketiga ada sistem boot, yaitu proses ketika komputer dinyalakan sampai sistem operasi siap digunakan.
Saat tombol power ditekan, komputer menjalankan sebuah program kecil bernama Bootstrap Loader yang tersimpan di ROM. Program ini bertugas membuat kernel sistem operasi ke dalam RAM. Setelah kernel aktif, barulah komputer masuk ke dalam model running dan siap digunakan. Jadi tanpa proses booting ini, sistem operasi tidak mungkin berjalan. Selanjutnya ada modul P6. Pada materi P6 ini ada shared memory dan message passing, yaitu dua cara proses saling berkomunikasi di dalam sistem operasi. Shared memory memungkinkan dua proses berbagai area memori yang sama untuk bertukar data. Cara ini sangat cepat tetapi membutuhkan sinkronisasi agar data tidak bentrok. Sementara message passing menggunakan pengiriman pesan seperti send dan receive. Metode ini lebih aman karena proses tidak berbagi memori langsung dan sering dipakai di sistem jaringan atau sistem terdistribusi. Lalu ada kedua, manajemen memori atau memory management. Sistem operasi mengatur pembagian dan penggunaan memori agar setiap proses mendapatkan ruang yang cukup dan efisien. OS menentukan memori mana yang masih kosong, mana yang digunakan, dan bagaimana proses harus ditempatkan di RAM. Selain itu, OS juga mengatur teknik seperti paging, alokasi memori, dan pemindahan data dari RAM ke disk ketika diperlukan. Yang ketiga ada memori virtual atau virtual memory. Ini adalah teknik yang memungkinkan komputer menjalankan program dan ukurannya lebih besar dari kapasitas RAM. Caranya adalah dengan memanfaatkan sebagian ruang disk dan memori tambahan. Dengan memori virtual, komputer tetap bisa menjalankan banyak aplikasi tanpa harus memiliki RAM. Jadi pada P5 kita mempelajari bagaimana sebuah sistem operasi dijalankan, dimulai dari proses booting, konfigurasi hardware melalui sysgen hingga penggunaan virtual machine. Sementara pada modul P6 menjelaskan bagaimana proses saling berkomunikasi dan bagaimana sistem operasi mengatur memori dengan efisien, termasuk memori virtual. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang manajemen proses. Lalu apa sih manajemen proses itu? Manajemen proses merupakan cara sistem operasi mengelola proses-proses yang sedang berjalan di komputer. Proses di sini diartikan sebagai program yang sedang dijalankan, baik itu program aplikasi maupun bagian dari sistem operasi itu sendiri. Selama komputer bekerja, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Hal ini diatur melalui konsep multiprogramming, yaitu kemampuan sistem untuk menjalankan beberapa proses secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat, sehingga tampak berjalan bersamaan. Konsep lain yang mendukung adalah proceduralisme, yaitu kondisi di mana beberapa pekerjaan tampak dilakukan secara serentak dari sisi pengguna, padahal sebenarnya CPU hanya menjalankan satu proses dalam satu waktu dengan cara bergantian. Hubungan antar prosesnya atau hierarki proses, yaitu di mana satu proses dapat membuat proses lain. Proses yang membuat disebut parent atau induk, dan proses lain atau hasil yang dibuatnya yaitu child atau anak. Untuk mengatur semua proses ini, sistem operasi menggunakan proses scheduler, yaitu komponen yang menentukan urutan eksekusi proses agar semua
mendapatkan giliran secara adil dan efisien. Nah, setiap proses memiliki status atau state yang dapat berubah selama eksekusi, yaitu ada running, proses sedang menggunakan CPU atau mengeksekusi instruksi. Lalu yang kedua ada blocked, yaitu proses berhenti sementara karena suatu kejadian seperti selesainya operasi input atau output. Lalu yang ketiga ada ready. Proses ini dijalankan tapi menunggu giliran karena CPU sedang digunakan oleh proses lain. Perpindahan antar status ini diatur oleh sistem operasi agar semua proses tetap berjalan sesuai prioritasnya. Untuk melacak semua informasi penting dari proses, sistem operasi menggunakan tabel proses atau process table. Setiap entry berisi data seperti status proses, program counter, register, alokasi memori, dan informasi penjadwalan. Struktur data ini berfungsi agar sistem dapat menghentikan sementara proses dan melanjutkan lagi tanpa kehilangan data. Bagian selanjutnya yaitu membahas tentang interupsi dan penskalaran konteks atau context switching. Interupsi terjadi ketika prosesor menghentikan sementara proses yang sedang dijalankan untuk menangani kejadian lain yang lebih penting. Misalnya, permintaan dari perangkat input atau output atau kesalahan sistem. Proses penggantian konteks ini dilakukan oleh sistem operasi untuk menyimpan keadaan proses lama dan memuat keadaan proses baru. Ada dua jenis interupsi, yaitu interupsi langsung dari luar prosesor, misalnya seperti perangkat input atau output, dan ada interupsi tanya atau polling, yaitu prosesor memeriksa sendiri apakah ada perangkat yang memerlukan perhatian. Sistem operasi juga memiliki penata interupsi atau interrupt handler yang menangani setiap interupsi dengan merekam status proses, lalu mengidentifikasi penyebab interupsi, serta menyiapkan proses agar dapat dilanjutkan setelah interupsi selesai. Jika interupsi disebabkan oleh kesalahan, maka bagian penata kesalahan atau error handler akan menangani dengan cara memulihkan, mengulang, atau menghentikan proses yang bermasalah. Kesimpulannya pada materi manajemen proses, yaitu manajemen proses memastikan CPU digunakan dengan efisien, lalu sistemnya tetap stabil, dan semua proses berjalan bergantian dengan lancar. Baik, untuk materi tentang pembelajaran selama mata kuliah sistem operasi dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.